Nahdlatul Ulama itu sekarang jangan hanya sibuk urus proses tambang lain dan sebagainya. Bikin basul masail. Hei orang NU, orang PBNU jangan turu melulu. Ketika tadi semua. Ini ilmu ini udah mulai diacak-acak jauh ini, bukan hanya nasabnya diacak-acak jauh. Bahkan untuk nasab pun kalian tidak mampu melihat tadi semua. Kalau tadi manusia itu kebanyakannya husnudon. Tuh, bayangkan. Lihat sekarang kasus PBNU karena husnudon lah kepada Ba'alwi. Banyak ulama-ulama dulu karena husnudon lah pada Ba'alwi. Akibat husnudon itulah yang akhirnya husnudon yang salah tadi semua akan menjadikan masalah di kemudian hari. Segala apa yang diciptakan di alam ini membutuhkan tanah, membutuhkan angin, membutuhkan air, membutuhkan api. Tidak benar iblis itu memandang bahwa dia ana khairun minhu, aku lebih baik dari segi penciptaan. Maka kasus Ba'alwi ini adalah sama seperti itu sesungguhnya. Pada saat orang secara penciptaan merasa lebih unggul dari orang lain, nah itulah dia ablasa iblis dari semua ya. Ini adalah bagus pelajarannya oleh kita. Makanya baik kita bukakan faktanya bahwa sesungguhnya siapapun yang merasa lebih baik dari orang lain, maka berarti sesungguhnya berseberangan dengan semangat Al-Quran tadi semua ya. Karena Al-Quran tidak mengajarkan hal yang demikian. Kemudian hadis Nabi tidak mengajarkan baginda Nabi sampai Nabi bersabda adalah an-nasu li Adam. Kasus diskursus nasab ini adalah jangan hanya dilihat perseteruan daripada dua kelompok ya. Seharusnya kasus nasab ini adalah merupakan sesuatu yang datang dari Allah. Pada dasarnya adalah untuk mengingatkan kepada semua kubu ya pada dasarnya. Intinya karena seluruh manusia di alam dunia ini adalah walaqad karramna bani Adam, semuanya adalah bani Adam, maka seharusnya memberikan pelajaran kepada siapapun, kepada kita. Walaupun wasilahnya adalah dengan pintu nasab, sahabat, tetapi sesungguhnya Allah ingin menyampaikan banyak hal kepada kita. Hikmah yang luar biasa kepada kita manusia adalah barangkali inilah refreshing ya. Setelah baginda Nabi wafat sudah hampir mendekati 1500 tahun, barangkali banyak hal yang harus direfreshing pada saat ini. Saat ini adalah merupakan di mana ilmu pengetahuan adalah sudah mendominasi ya sahabat ya. Jadi seolah-olah ilmu pengetahuan sudah segalanya sudah ada. Ilmu genetika, ilmu nasab ya, ilmu filologi, ilmu geologi, ilmu arkeologi ya, ilmu antropologi, ilmu sosiologi, ilmu geologi, ilmu antariksa, ilmu kimia terapan, fisika kuantum ya, sampai ilmu digital ya. Dalam segala teknologi ya sahabat adalah sudah demikian rupa Allah perlihatkan kepada kita bahwa ini adalah Allah menganggap hari ini kita dianggap cukup dewasa ya, dianggap oleh Allah kita cukup dewasa untuk memahami kasus nasab ini. Tetapi pintunya sesungguhnya bukan hanya kasus nasab, banyak hal dari masalah diawali dengan kasus nasab sesungguhnya adalah Allah sudah mengajarkan banyak hal. Yang pertama adalah tentu saja Allah mengingatkan kepada kita semua untuk kembali kepada Allah. Kita diperintahkan sesungguhnya kita semuanya adalah berasal dari Allah. Dan kita harus memiliki hajat. Tidak ada lagi yang kita tuju, tidak ada lagi yang kita dambakan adalah kecuali kembali kepada Allah. Maka kasus nasab ini adalah mengingatkan kita adalah untuk mengenali Allah dan mengenali Rasulnya. Man kana fi hadhil ama fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang dia buta pada Allah dan Rasulnya, maka dia akan buta pada Allah. Nah, agama yang sudah disampaikan bagi Nabi, kemurniannya setelah hampir mendekati 1500 tahun berada pada doktrin dan dogma ya. Pada saat hari ini sahabat, manusia adalah setelah kembali kepada fitrahnya, manusia itu adalah makhluk yang berbeda. Ingat, dari mulai penciptaan Nabi Adam ya, yang harus panjenengan paham adalah bagaimana di dalam surat 30 ya, surat Al-Baqarah menjelaskan bagaimana malaikat adalah tidak setuju dan iblis adalah tidak setuju dilahirkan diciptakannya Adam ya. Ini adalah pelajaran kepada kita semua. Adalah merupakan bahwa karena dianggap pada dasarnya oleh malaikat dan juga oleh iblis saat itu adalah bangsa jin dari kaum adalah yang disebut dengan azaji, adalah mereka protes pada Allah dengan alasan kalau para malaikat ini adalah setuju dalam satu hal, yaitu menganggap bahwa makhluk sebelum Nabi Adam itu membuat kerusakan ya. Walaupun sahabat oleh mufassirin, karena barangkali mufassirin itu bijaksana. Karena saat itu teknologinya belum siap, genetikanya belum siap, ilmu biologinya belum siap, ilmu antropologinya belum siap.
ilmu arkeologinya belum siap, ilmu filologinya belum siap. Tapi kemudian oleh mufassirin seolah-olah makhluk yang sebelum Nabi Adam itu adalah dianggap sebagai bangsa jin. Selesailah seolah-olah sampai di situ. Padahal kalau kita memahami adalah pada saat kita sudah berakal dari semua ya, dan Al-Quran dan selalu menyuruh kita adalah bagaimana memuliakan akal. Karena agama itu adalah untuk orang berakal, bukan untuk orang yang menerima doktrin dan dogma tadi semua. Doktrin dan dogma itu sahabat bagus di awalnya, karena bagi orang-orang yang masih zaman jahiliyah sebaiknya menerima doktrin dan dogma ya. Tapi harus kita paham, hari ini adalah sesungguhnya sudah hampir mendekati 1500 tahun, mustahil kita beragama itu hanya menerima doktrin dan dogma, karena nanti akan berseberangan dengan akal-akal sehat, akal-akal yang positif kepada kita. Karena itulah Allah dalam setiap kisah dalam Al-Quran menjelaskan tentang afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, dari semua ya. Nah, barangkali hari ini sahabat ya diawali dengan Kiai Imaduddin beliau adalah meneliti tentang nasab, tentang habaib tadi semua. Tetapi di dalam perjalanannya Abah pun ikut adalah meneliti nasab habaib, tetapi yang ditemukan justru banyak hal. Bukan hanya masalah nasab, tetapi bagaimana adalah juga banyaknya hadis palsu. Bagaimana adalah amaliyah-amaliyah yang sesungguhnya adalah yang harus kita pahami. Nanti Abah akan bahas beberapa hal tentang juga perintah sholat Jum'ah. Kapan sholat Jum'ah itu? Ini kita harus pahami. Betul sholat Jum'ah itu dikisahkan oleh Allah. Tetapi sesungguhnya untuk apa saat itu? Kita harus mengerti adalah asbabun nuzulnya daripada datangnya perintah sholat Jum'ah itu. Dan kenapa sholat Jum'ah itu hanya kepada laki-laki? Kalau seandainya sholat Jum'ah itu wajib, maka tidak ada ibadah yang dipilah-pilah, ini laki-laki, ini perempuan. Karena sholat Jum'ah itu adalah hari ini hanya wajib kepada laki-laki dan tidak kepada perempuan dan anak-anak. Ini banyak hal yang bisa kita temukan. Dan terus nanti banyak hal kenapa, misalnya adalah yang diagungkan itu seolah-olah hadis itu sumber dari Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah itu? Sampai seolah-olah kemuliaan yang melebihi sahabat dari semua. Ini harus kita ngerti. Karena begitu kasus Najab itu bergulir sahabat, sejarah dibuka kemudian baik dari kitab internal maupun eksternal, maka ditemukanlah banyak-banyak penyimpangan, bukan hanya masalah nasab. Sesungguhnya Allah membukanya dengan kasus nasab supaya kita mengikro, membaca, mengobservasi, meneliti, karena perintah Allah dalam Al-Quran ikronya. Tetapi adalah bagaimana kamu meneliti sampai afala ta'qilun, afala yatafakkarun, bahkan lebih dalam lagi Allah menyuruh afala yatadabbarun, adalah bagaimana tadabbur tadi semua. Maka ada bahasa tadabbur alam, karena dasarnya alam ini adalah Al-Quran kan tadi semua. Sanurihim ayatina fil afaq ya, wa fi anfusikum hatta yatabayyan. Ini sahabat sesungguhnya. Maka Abah ingin mengajak marilah bukan hanya kita berkutat dalam masalah nasab tadi semua ya, karena mau Abah nasab itu sudah selesai ya intinya. Tetapi yang harus dihidupkan kembali adalah bukan hanya nasab, menggembirkan nasab ba'ali kalau menurut Abah, tapi bagaimana memurnikan hadis, sunnah Nabi. Memurnikan adalah amaliyah-amaliyah ya yang telah terjadi politisasi dalam agama dari awal ya, sebagaimana nanti kita akan lihat ya. Ini Abah ingin mengajak dulu sahabat tentang jangan salah kita melihat ya, karena yang salah melihat itu adalah iblis tadi semua ya. Maka inilah sesungguhnya tentang bagaimana kita hidup di alam dunia ini adalah bagaimana kita harus cerdas, mampu melihat Allah dalam bahasanya ya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah 30 pun sudah dijelaskan tentang perdebatan dengan manusia itu adalah penciptaan Adam itu disebabkan karena iblis menganggap tadi ada dua alasan. Yang pertama dia bilang adalah malaikat, alasannya baik kalau malaikat ya, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan malaikat berkata qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, kata mereka adalah kenapa hendak kau jadikan di bumi ini orang, kan bukan jin ya, orang ya di sini karena adalah orang yang akan membuat kerusakan padanya ya dan wayasfiku dima, dan menumpahkan darah ya. Mufassirin membelokkannya jin, mustahil jin itu ada darahnya, karena kalau seandainya Anda sudah mengerti ada penciptaan makhluk, kenapa penciptaan Adam manusia dan selalu disertakan dengan penciptaan jin tadi semua. Wa id qala lil malaikati pada saat Allah berfirman tentang Allah menciptakan manusia itu min salsalin tadi ya. Nah, Allah berfirman sesungguhnya adalah Allah menciptakan manusia itu min salsalin min hama'in masnun. Kemudian kata Allah wajana khalaqnahu min qablu min naris samum, dan
manusia diciptakan itu adalah dari tanah seolah-olah, dan jin diciptakan dari api. Nah, ini punya hubungan antara jin dan manusia, ya. Makanya selalu nanti ke depannya itu walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Selalu jin manusia, jin manusia. Siapa itu jin? Siapa itu manusia? Ya sahabat, ya. Jadi dari awal sesungguhnya adalah bahwa Nabi Adam ini adalah satu makhluk, ya, yang memang diberikan kelebihan oleh Allah ilmu, sahabat. Jadi, makanya kata Allah, makanya berkata Allah kepada malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, ya. Bahwa Allah bermengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah lebih tahu, kata, menegaskan kepada malaikat. Habis itu malaikat itu sudah tidak pernah lagi berontak pada iblis, kepada Allah tadi semua. Adapun iblis alasannya tidak mau sujud kepada Adam karena dia melihat proses pembuatan. Nah, inilah tadi semua, sehingga dia membandingkan Adam. Dia bilang ana khairun minhu, saya tidak mau sujud kepada Adam karena Adam diciptakan dari tanah sementara aku dari api. Nah, inilah kesalahan iblis yang pertama, udah salah melihat, salah menilai, menganalisa dengan anggapannya sendiri seolah-olah api itu lebih mulia daripada tanah tadi. Padahal Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, setiap penciptaan Adam itu tanah dan jin itu api tadi semua. Nah, iblis atau jin saat itu menganggap api itu lebih mulia daripada tanah. Padahal kalau kita udah ngerti seluruh papat tadi semua, segala apa yang diciptakan di alam ini membutuhkan tanah, membutuhkan angin, membutuhkan air, membutuhkan api. Tidak benar iblis itu memandang bahwa dia ana khairun minhu, aku lebih baik dari segi penciptaan. Maka kasus Ba'alwi ini adalah sama seperti itu sesungguhnya. Pada saat orang secara penciptaan merasa lebih unggul dari orang lain, nah itulah dia ablasa iblis dari semua, ya. Ini adalah bagus pelajarannya oleh kita. Makanya baik kita bukakan faktanya bahwa sesungguhnya siapapun yang merasa lebih baik dari orang lain, maka berarti sesungguhnya berseberangan dengan semangat Al-Quran dari semua, ya. Dan Al-Quran tidak mengajarkan hal yang demikian. Kemudian hadis Nabi tidak mengajarkan, bagian Nabi sampai Nabi bersabda adalah an-nasu li Adam wal adaman turab la fadla li arabiyyin ila azamin wala fadla li aswada ila ahmar illa bitaqwa. Nah, iblis adalah melihat. Nah, inilah maka kenapa dalam ayat yang lain, sahabat, tadi, ya, iblis ini sebetulnya adalah cemburu tadi sesungguhnya adalah karena dia tidak ingin ada makhluk lain yang menjadikan khalifah di muka bumi ini. Maka Ta'abah juga sama, jangan sampai seperti kita iblis pada saat kita diciptakan. Kata Allah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah meniupkan ruhnya kepada tubuh siapa? Tubuh Adam tadi semua tadi. Nah, nanti pahami juga Adam secara mana syariatnya begini, mana hakikatnya begitu tadi semua. Karena kalau membicarakan Al-Quran, sahabat, hanya makna syariat, maka segalanya selalu di luar diri. Kalau di luar diri, tidak ada yang bisa kita lakukan dengan diri tadi semua, ya. Maka tadi banyak orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mengkaji Al-Quran. Banyak orang setuju dengan membaca Al-Quran tapi dia menolak isi Al-Quran. Ayo, hal-hal yang ada. Itulah maka Allah ingatkan di surat Al-A'raf ayat 26 kalau tidak salah. Kata Allah, kebanyakan manusia ini beragama dengan don. Padahal segala apa yang datang dari don itu adalah tidak benar. Tadi semua adalah tidak benar di sisi Allah. Karena sesungguhnya kata Allah di bawahnya adalah dikaitkan bahwa sesungguhnya don itu harus dibangun dengan ilmiah, dengan ilmu tadi semua. Maka di sini Nabi Adam tentang adalah seolah-olah makhluk yang berilmu yang pertama, ya. Maka pada saat Nabi Adam itu dibekali oleh Allah, wa 'allamal adama asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, ya. Itulah yang akhirnya malaikat takjub dan takluk pada Adam dan dia bersujud pada Adam karena memang Adam itu adalah berbeda dengan yang lain. Tadi semuanya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, ya. Nanti malam Abah akan bahas tentang bagaimana Adam itu dan siapa Adam itu secara hakikat, siapa Hawa itu secara hakikat, siapa iblis itu secara hakikat, siapa setan itu secara hakikat, dan bagaimana Allah juga secara hakikat. Nah, kalau bicara secara hakikat kan bagaimana Nabi sudah memberikan pelajaran pada kita, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang siapa mencari Tuhannya keluar dari dirinya, maka dia akan tersasar. Selama ini kita manusia mengkaji kitab di luar diri. Nah, karena kita di luar diri inilah, maka Abah akan banyak hal sesungguhnya dari kasus nasab ini, sahabat. Ya, maka jangan kita seperti iblis. Karena iblis itu hanya mampu melihat cangkangnya. Sementara malaikat, nah itulah kenapa tentang penciptaan kita itu adalah berasal dari seolah-olah turabun itu tanah, adalah hu-nya lafaz Allah. Hawaun itu air, adalah lam akhirnya lafaz Allah. Ma'un itu angin, adalah lam akhirnya lafaz Allah. Lam awalnya lafaz Allah, dan kemudian alifnya lafaz Allah itu adalah narun. Tapi ingat, dalam nar ada nur tadi semua, ya.
Jadi nur adalah nar, nar adalah nur. Bicara nur adalah malaikat dari seolah-olah. Bicara nar adalah iblis dari semua. Hanyalah tertutup dan terbuka. Syukur itu terbuka, kafir itu tertutup dari semua. Tapi nar berarti nur bersama Allah, dan inilah seperti ini, sahabat. Tapi kita tidak bisa pisahkan nar dan nur. Ini adalah nar dan nur, ya. Maka inilah yang harus kita pahami. Api ini nar dan nur. Karena dengan narnya itulah kita bisa melakukan banyak hal. Maka oleh karena itulah manusia tidak akan bisa kembali kepada Allah kecuali dengan nar, dengan iblis. Maka tadi, bagaimana mensatukan iblis dan malaikat? Karena pada dasarnya alif itu adalah merupakan perlambang, tadi semua adalah nur dan nar, tadi semua, ya. Maka pahami oleh kita tentang bagaimana manusia bersama dengan nur, berarti bersama dengan surga. Bersama dengan nur, bersama dengan ilmu pengetahuan. Tapi bersama dengan nar, berarti bersama dengan kejahilan. Bersama nur, bersama cahaya, berarti bersama Allah. Maka terbukalah segala pengetahuan kita. Nah itulah yang harus kita pahami. Pada saat Nabi Adam bersama nar, terusirlah dia dari sorga. Dari semua bahasanya. Karena sebelumnya Nabi Adam itu adalah adalah makhluk yang datang dari Allah. Adalah nur. Tapi kemudian dia menerima bisikan daripada iblis. Akhirnya dia adalah berubah turun menjadi nar. Karena tadi dari awal iblis sudah memendam adalah kebencian kepada Adam. Karena tadi ada dia. Tetapi bukan ini yang harus kita pelajari. Bukan bencinya iblis pada Adam. Bukan sujudnya malaikat. Tapi intinya adalah sujud dan tidak sujud itu adalah pelajaran dari Allah kepada kita. Nar dan nur itu pelajaran kepada kita. Karena nar dan nur itu tidak bisa dipisahkan seperti api dan panasnya. Panjenengan butuh cahayanya untuk terangnya ruangan, tapi panjenengan butuh untuk membakar sesuatu, untuk merokok, untuk memasak. Makanya tadi mustahil kita berpisah dengan secara hakikat dengan neraka, karena neraka itu di sebalik surga, surga itu di sebalik neraka. Akhirnya, maka sahabat dengan kisah tentang bagaimana tentang kasus nasab ini sesungguhnya bagi Abah pribadi ya terbuka banyak hal dan ilmu hadis tadi, dan ilmu periwayatan hadis tentang rijalul hadis tadi, kemudian ilmu sejarahnya juga demikian. Kapan ya sholat kita seperti begini, takbir ihram, ruku sujud itu? Apakah sholat itu sejak zaman Nabi begitu? Dari semua. Dan inilah mereka kata Abah, marilah kita murnikan kembali. Sampai Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Karena begitu kita mempelajari kasus Ba'alwi dan ternyata mereka terputus nasabnya, bukan hanya Ba'alwi yang terputus nasabnya, tapi banyak hal, sahabat. Dan ilmu hadis tadi antaranya. Kita kenali dari mulai siapa Sa'ad bin Ubadah. Ubadah itu. Siapa Sa'ad bin Ubadah itu? Adalah orang Ansor yang ingin mendeklarasikan dirinya menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad wafat. Tadi siapa dia itu? Cari oleh Anda. Abah tidak mau menjelaskan. Nanti Abah dikira bikin ngada-ngada. Biar panjenengan terpancing untuk juga sama. Bukan hanya nasab. Jangan berhenti di Ba'alwi. Kalau menurut Abah, Allah menghendaki dan Rasulnya bukan hanya kasus Ba'alwi, tapi marilah kita murnikan Islam. Murnikan Islam. Kita pelajari lagi sejarahnya. Siapa Sa'ad bin Ubadah? Kemudian juga termasuk apa tujuan Abraham menghancurkan Ka'bah? Ngerti nggak kita? Ya. Apa tujuan Abraham menghancurkan Ka'bah? Karena dia punya tujuan. Di antaranya adalah ingin memindahkan Ka'bah itu ke Son'a. Maka dia bikin Ka'bah palsu. Apa tujuannya? Siapa yang menyuruhnya? Nah ini harus kita pelajari sejarahnya. Jangan hanya Ba'alwi aja dikecek-kecek tadi semua. Karena Ba'alwi itu hanyalah itulah pintu buat kita untuk masuk kepada hal aspek keislaman tadi semua. Makanya kemarin Abah ngobrol dengan Kiai Alawi di sini, kemudian Abah mohon kepada semua dari Nahdlatul Ulama itu sekarang jangan hanya sibuk urus proses tambang lain dan sebagainya. Bikin bakso masail, hey orang PBNU jangan turu melulu, demikian tadi semua. Ini ilmu ini udah mulai diacak-acak jauh ini, bukan hanya nasabnya diacak-acak jauh. Bahkan untuk nasab pun kalian tidak mampu melihat tadi semua. Kalau tadi karena iblis itu satu contoh makhluk yang tidak mampu melihat, dan malaikat itu yang contoh makhluk yang melihat. Jadi intinya kisah sujud dan tidak sujud. Sujudnya malaikat karena dia mampu melihat Allah. Ruh Allah yang ditiupkan pada Adam. Artinya malaikat itu adalah makhluk yang mampu melihat Allah di sebalik makhluk. Gitu. Nah, kalau sekarang juga sama. Apakah kalian melihat kambing itu terlihat kambing? Mampukah melihat Allah pada kambing? Jadi kalau tidak mampu melihat Allah pada kambing, berarti kita juga iblis dari semua. Ya. Mampukah melihat Allah pada gunung? Kalau tidak mampu melihat Allah pada gunung, kita pun adalah iblis. Karena iblis itu adalah tadi. Kalau dalam bahasa Yunani diabolos tadi semua. Diabolos, iblis itu dalam bahasa Yunani. Dia kata ablasa tadi semua. Makhluk yang putus asa, makhluk yang kecewa, makhluk yang buta sebenarnya. Tidak mampu melihat tadi semua. Ya, walaupun nanti iblis itu lebih konsekuen daripada manusia. Sujud tapi tidak mampu melihat Allah. Maka nanti juga dengan kasus Ba'alwi ini,
Seharusnya kita juga mampu bersahadat dengan benar. Ayo pelajari lagi, apakah sudah benar ucapan syahadat itu? Kemudian juga pelajari tentang nanti banyak hal, nanti Abah akan bahas di sini. Jadi iblis itu seperti contoh, yang dia lihat cangkangnya adalah iblis, yang mampu melihat isinya Adam adalah malaikat. Jadi itu. Jadi akhirnya manusia itu ada dua kotomi nanti, yang mampu melihat Allah dan yang tidak mampu melihat Allah. Nah kata Allah, man kana fi hadil ama, bahwa fil akhirati ama, wa dhallu sabila. Tadi semua. Maka tadi ada dua kelompok manusia, Allahu waliyul ladina amanu, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan waladina kafaru dari apa yukhrijuna ila nur minadh dhulumat ilan nur. Ilan nur minadh dhulumat ilan nur. Yang dari cahaya menuju, yang Allah itu membimbing dari kegelapan menuju cahaya, sementara orang tertutup adalah membimbing dari cahaya menuju gelap. Ilan nur minadh dhulumat. Tadi semua. Nah, malaikat itu perumpamaan, yang membimbing adalah tadi dari gelap menuju cahaya. Iblis membimbing dari cahaya menuju gelap. Makanya pada saat faqa'u sajidin, datang perintah pada Allah untuk sujud kepada Adam. Yang disuruh sujud itu dua, iblis dan malaikat. Yang satu sujud, yang satu tidak sujud. Tuh. Yang satu sujud karena mampu melihat Allah. Faqa'u sajidin, nafakhtu fihi min ruhi, ini ruhku. Maka malaikat itu sujud kepada Allah, pada ruh Allah, pada hakikat Allah, mana-mana ada di dunia ini. Karena al-alamu mir'atu al-haq, segalanya adalah merupakan perwujudan Allah al-haq. Dunia ini tidak ada, yang ada hanyalah wujud dunia semua. Maka siapa tadi? Siapa yang melihat rumah? Kata Imam Ghazali, siapa orang melihat kambing tapi tidak melihat Allah di sebaliknya? Siapa yang melihat batu tapi tidak melihat Allah di sebaliknya? Siapa yang melihat manusia tapi tidak melihat Allah di sebaliknya? Siapa yang melihat Adam tidak mampu melihat Allah di sebaliknya? Siapa dia itu? Iya, manusia salah melihat. Nah kata Abah juga sama, kasus Ba'ali ini harus diingat, karena banyak dari kita ini dari tahun ke tahun dibelokkan oleh kelompok tertentu, kekuatan tertentu, sehingga sadar nggak sadar Islam ini menjadi makhluk yang buta mata, buta hati. Abah kasih tahu, ya, mereka hanyalah bermain-main dengan ilmu Allah, main-main dengan firman Allah, tapi tidak mampu memahami isi Al-Quran itu sendiri. Al-Quran tidak dijadikan hudal linnas. Al-Quran dijadikan tidak mampu dijadikan wabayyinatin minal huda wal furqan. Tadi semua. Kenapa? Karena dia tertipu dengan cangkang dan dia tidak mampu melihat isi dari semua. Ya. Yang mampu melihat cangkang tapi tidak mampu melihat isi namanya iblis. Yang mampu melihat isi dan dia mampu menghilangkan cangkang namanya malaikat. Hanya itu saja. Makanya pada saat iblis berkata, Allah berkata, wa idqala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Kenapa wahai iblis kamu tidak mau bareng sama sujud kepada Adam itu? Kata iblis, qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin. Tetap aja dilihat cangkang tadi semua. Maka juga sama kiai-kiai sekarang yang masih mengisbat bahwa itu hanya melihat cangkang tadi semua, karena nggak mampu melihat isi. Nah inilah sahabat yang harus kita luruskan. Mau dalam kasus Baal ini kata Abah, semoga juga Abah lagi mengumpulkan tadi. Kalau Kiai Madudin sudah fokus adalah di nasab. Kiai Alawi misalnya adalah dari adalah berfokus adalah pada rijalul hadis misalnya. Kemudian ada Pak Masanam Ali adalah berfokus pada filologi untuk menguji tadi semua. Nanti ada bagian khusus arkeologi, ada khusus semua, karena pada dasarnya adalah marilah kita pelajari siapa diri ini yang sebenarnya. Maka seharusnya kasus Ba'ali ini adalah menjadikan pintu kepada kita untuk mencerahkan Islam secara keseluruhan. Ya. Termasuk tadi kenapa Abroha adalah menghancurkan Ka'bah. Kenapa Abroha itu menghancurkan Ka'bah? Kita harus ngerti apa tujuannya. Pasti kan punya tujuan. Mana mungkin dia melakukan sesuatu tanpa tujuan. Kenapa Sa'ad bin Ubadah itu ingin mendeklarasikan diri menjadi khalifah pada saat di hari wafatnya Rasulullah? Kenapa? Siapa yang nyuruh? Nah, coba pelajari. Biar Abah nggak bikin fitnah dari semua ya. Karena tujuan mereka adalah ingin memecahkan 4 sahabat tadi, akhirnya menjadi Sunni dan Syiah. Hari ini lihat, ya. Kemudian juga kenapa Nabi Ibrahim istrinya yang ketiga Kentura itu seolah-olah dihilangkan di budaya Arab, seolah dihilangkan karena dikira karena Kentura itu hanya lahir di timur, dia lahir seolah di Nusantara. Sementara isi yang lain Sarah dan itu adalah lahir di Jazirah Arab. Coba terpahami kenapa tadi semua, ya. Sarah dan Hajar seolah-olah adalah direportase oleh mereka, tapi kemudian Kentura adalah merupakan istri Nabi Ibrahim yang ketiga, yang punya anak 6, ya. Dan dia lahir di Nusantara, makanya kenapa Kentura? Ada Ken Arok, ada Ken Dedes, Ken, banyak Ken di sini, itu sahabat, ya. Pahami, ya. Dia kita itu bukan hanya Baal yang kita kecek gitu kan tadi, tapi mari ada seluruh instrumen Islam ini mari kita juga pelajari. Karena saya yakin ini Abah nih ya, demi Allah, ya,
menyaksikan bukan hanya Ba'alwi, tapi banyak hal yang harus kita luruskan dalam Islam ini, termasuk juga adalah tadi tentang ibadah haji tadi semua ya. Dan kita pelajari bagaimana Wali Songo itu melaksanakan haji dan lain sebagainya lah. Nanti jadi fitnah lagi tadi semua ya. Nanti bagi orang-orang yang bisnis haji lagi tersinggung lagi tadi semua ya, tadi semua ya. Jadi pelajari ya, ini silakan. Kenapa kenturah itu tidak dikisahkan, tidak banyak dikisahkan dalam kitab-kitab ulama kita tadi semua. Padahal kenturah itu ada pada kitab yang lain kayak Injil dan Taurat tadi semua ya. Tadi semua ya. Kemudian juga kenapa apa namanya kita pelajari juga tentang hadis Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Sejak kapan kita sholat seperti yang kita sholat sekarang? Apakah yang dimaksud oleh Nabi itu as-salat mirajul mu'minin itu seperti yang kita lakukan sekarang? Pasti berontak semua, masa di sholat diuruskan lagi. Nanti kemarin Ba'alwi, iya. Sama seperti hal tadi, Ba'alwi tidak menerima. Pada saat kita katakan mereka bukan dilihat Rasul, pasti tidak diunsur yang lain tentang dari mulai kapan datangnya wajib Jum'ah. Kapan mulainya Jum'atan? Bagaimana datangnya perintah Jum'ah itu? Karena yang ditakutkan sahabat masalahnya adalah pembelokan. Jelas Wahabi itu adalah dibelokkan, Ba'alwi juga dibelokkan, tapi jangan lupa amaliyah Islam itu sejak kelahiran Rasulullah pun sudah jadikan ancaman. Itulah contohnya adalah kenapa? Karena dari hasil Warokos ada di zaman seorang pendeta Yahudi, si Abraha itu tahu bahwa sesungguhnya ini Nabi yang akan membawa kemuliaan kepada Islam. Maka dia bilang berarti tempatnya harus dihancurkan, pinahkan ke Yaman. Itu tadi. Maka jangan aneh sekarang ada pernyataan bahwa Nabi Muhammad itu orang Yaman. Tadi semua. Karena itu sudah dibangun seolah-olah dari kisah palsunya dari zaman dulu tadi semua, sehingga Nabi dianggap orang Yaman kan tadi semua. Karena Abraha dari awal pun tidak ingin Ka'bah itu ada di Mekah tadi semua. Dia ingin ada di tidak ada ingin di Hijaz, saja di Mekah. Dia hanya ingin adalah di San'a, dia makanya dia bangun lebih indah dari emas tadi semua, sahabat. Nah, ini maka kenapa jangan hari ini karena orang tawaf di makamnya Pakih Muqaddam. Kenapa orang sekarang tawaf di Hadramaut? Tapi sebetulnya ada biang-biangnya sudah ada sejak itu. Nah, fine, ini adalah masalah sejarah yang harus kita bongkar kembali, yang harus kita pahami ya. Kemudian juga tentang sejak kapan, misalnya adalah siapa tentang